Pak, ngomong-ngomong dana bansosnya sudah cair nih. Kapan dana ini disalurkan ke daerah-daerah? Dananya sudah ada Pak, tinggal kita salurkan ke daerah-daerah saja. Bagaimana kalau saya yang menyalurkan ke daerah-daerah? Baik, kalau begitu secepatnya diurus. Siap Pak. Siap Pak, baik. Dana telah disalurkan ke daerah-daerah, namun pejabat negara Aldi mengambil bagian seolah uang itu miliknya. Permisi Pak. Iya, silakan. Silakan. Begini Pak, dana bansos seharusnya sudah tersalur pada yang bersangkutan kan? Ah, kamu ini tidak perlu buru-buru, nanti bisa diurus. Untuk saat ini saya masih mengurus proyek. Tapi kan Pak, dana ini seharusnya sudah tersalurkan sejak sebulan yang lalu. Dan juga sudah banyak warga yang menanyakannya. Ah, kamu ini dibilang kan nanti bisa diurus, kenapa masih dipanjang-panjangin? Setelah itu, Jamal keluar meninggalkan kantor desa. Andini pun keluar dari kantor desa untuk menuju rumahnya. Baru beranjak dari tempat duduk, Maya datang. Ia bermasuk menemui suaminya yang ia kira masih di Ada perlu kantor. apa Bu kesini cari Pak Jamal? Iya, bapaknya ada di kantor. Barusan aja pergi Bu. Biasanya jam segini kan bapak di kantor. Pergi kemana ya? Saya kurang tahu Bu. Ada perlu apa ya Bu? Oh, cuma mau tanya aja sih dana bansosnya. Soalnya warga banyak yang mengeluh tentang dana bansosnya. Bapak katanya masih sibuk Bu. Oh alah ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya Bu. Setelah Bu Maya sampai ke rumah, ia bertemu dengan suaminya yaitu Pak Jamal. Ia panik karena sebagian uang yang mereka pakai sudah habis. Dan sebagian uang yang masih tersisa mereka belanjakan untuk keperluan warga. Keesokan harinya, Pak Jamal dan Bu Maya membagikan sembako yang mereka beli kemarin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya akan membagikan bantuan sosial ya. Ini mulia guys. Makasih Bu. Makasih Bu. Kenapa cuma segini dana bansosnya? Kemarin saya lihat warga di kampung sebelah lebih lengkap dari ini. Jangan dibandingkan dengan kampung sebelah. Dana sana ya dana sana, dana sini ya dana sini. Dari dana sosialnya sudah begini. Masa dari dinas sosial cuma segini? Tapi perhiasan barunya Ibu Maya banyak juga loh. Ya itu mungkin uang saya sendiri. Kalau uang sendiri biasa aja dong Bu, jangan gugup gitu. Siapa yang gugup biasa aja kok. Kemarin ditanyain nanti-nanti, sekarang keluar cuma segini. Oke, karena sekarang sedang pandemi, sebaiknya bapak dan ibu kembali ke rumah masing-masing dulu. Setelah bubar dari kantor desa, warga tidak pulang ke rumah masing-masing. Namun warga berkumpul di rumah Pak RT untuk diskusi kebenaran dana bansos. Ya dana bansos cuma segini. Kemarin kampung sebelah bermacam-macam, kita cuma 3 macam. Benar itu. Kemarin saya lihat orang-orang bawa banyak. Ada 6 macam kalau tidak salah. Saya juga curiga dengan Bu Maya. Kemarin waktu saya bilang gelang barunya dia banyak, dia agak gugup gitu. Kalian lihat tidak? Wah iya. Wah, ada yang nggak beres ini. Sudah. Karena kita belum memiliki bukti yang jelas, kita nggak bisa bertindak. Lebih baik kita lihat saja. Dan kebenaran pasti akan terungkap. Ya, betul lah. Akhirnya warga bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu. Pagi ini saya kumpulkan kalian semua karena Menteri Negara akan datang ke desa ini. Mereka hanya meninjau apakah dana bansos sudah diteruskan. Jadi saya harap partisipasi kalian ya. Baik, Pak. Selamat siang Pak Menteri. Terima kasih sebelumnya karena Bapak dan Ibu sudah mau hadir di sini. Maksud kedatangan saya di sini untuk memeriksa apakah dana bansos sudah cair. Sudah Pak, kita sudah dapat bantuan.
Tapi kenapa bantuan tahun sekarang lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin? Apakah karena lagi ada pandemi, Pak? Sedikit bagaimana, Bu? Bukannya dana bansosnya sama dengan tahun-tahun lalu? Iya Bu, tapi desa sebelah dapatnya lengkap, sedangkan desa kita tidak. Loh, kok hanya segitu? Bukannya dananya sudah sama dengan tahun-tahun yang lalu? Kalau begitu nanti saya periksa kembali apakah dana tersebut berkurang. Setelah itu, para warga dibubarkan kembali ke rumah masing-masing. Maaf Pak Jamal, kenapa para warga mengatakan kalau bansosnya kurang? Harga barang naik Pak karena pandemi, jadi setiap orang hanya dapat segitu. Masa harga barang naik, Pak? Iya Bu. Kalau begitu nanti saya cek kembali. Baik Bu. Kalau begitu kami permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak. Halo Bu. Iya Pak, ada apa? Bu, ada uang yang masuk ke rekening nggak Bu? Itu uang hasil korupsi dari dana bansos Bu. Sisa yang kemarin kita pakai. Hah? Kok masih ada Pak? Iya Bu, kemarin aku sisain sedikit. Oh, Oke Bu. ya. Setelah itu, Emma melaporkan pada warga yang sudah curiga, marah dan terjadi keributan di rumah Pak Jamal. Kades, keluar sini Pak. Keluar kau Pak Kades. Ada apa ini ribut-ribut? Enak sekali ya Bapak korupsi uang bantuan kami. Tenang, saya bisa jelasin. Iya Pak, kami sudah tahu kalau Bapak korupsi uang bantuan kami. Tenang, jangan laporkan saya ke pihak yang berwajib ya. Alah, Bapak nggak usah ngeles lagi, semua udah jelas. Iya, uangnya akan saya kembalikan, tapi jangan tolong laporkan saya ke pihak yang berwajib ya, tolong. Yadi dan Wulan sebagai KPK datang karena mendapat laporan bahwa terjadi penggelapan dana bansos. Permisi, Bapak dan Ibu bisa ikut kami kantor sekarang karena Bapak dan Ibu menjadi tersangka atas kasus penggelapan dana bansos. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapi, Bapak bisa jelaskan di kantor nanti. Setelah itu, Yadi dan Wulan disuruh menjemput Menteri Negara Aldi dan Gubernur Maria yang diduga juga menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana bansos. Pada saat di jalan, tak sengaja mereka melihat Pak Aldi bersama Ibu Maria yang baru saja keluar dari sebuah restoran. selamat siang Bapak dan Ibu. Saya di sini diminta untuk menjemput Bapak dan Ibu. Ada apa nih Pak? Bapak dan Ibu diduga menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana bansos. Kami tidak melakukannya, Bu. Sudah, Bapak dan Ibu bisa ikut kami ke kantor. Setelah 4 tersangka ditangkap, mereka akan disidang atas tuduhan penggelapan dana bansos tersebut. Saya mendapatkan kabar bahwa Saudara Jamal beserta istrinya, Saudari Maya, Saudara Aldi dan Saudari Maria telah menggelapkan dana bansos. Dari data tersebut, saya menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Kami menetapkan 3 orang tersangka sebagai penerima dana bansos tersebut. Saya sebagai saksi pertama mengakui bahwa Saudara Aldi sebagai Menteri Negara telah mengambil bagian dari dana bansos. Saya juga mengakui bahwa Ibu Maria juga terlibat dalam penggelapan dana bansos. Saya juga memiliki bukti bahwa Pak Jamal beserta istrinya telah mengkorupsi dana bansos. Atas kesaksian dari para saksi, saya menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu telah melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Ini negara demokrasi, yang demo dikerasi, yang korupsi dikasihani. Tidak adil rasanya bila
banyak yang tidak terima jika para koruptor hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, maka dalam kasus penggelapan dana bansos ini akan saya jatuhi hukuman penjara seumur hidup. Berakhirlah sudah sidang yang telah dilaksanakan. Para koruptor dijatuhi hukuman seumur hidup. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang ketuhanan yang Maha Esa, namun masih saja melakukan korupsi. Haha, jangan sampai ya. Koruptor mungkin sangat pintar menurut akademis, namun sangat bodoh untuk religius. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan akal. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang yang licik dan memiliki keberanian mental di atas rata-rata. Jika masih punya nurani, sebaiknya hentikanlah perilaku korupsi. Nafsu serakamu tidak akan membahagiakanmu, justru akan menyengsarakanmu. Gunanya menjadi pejabat yang korupsi, bukan hanya menghina negara dan agama, melainkan menghina diri sendiri sebagai manusia. Korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari tradisi yang jahat dan tak bermoral itu. Seharusnya para tindak kejahatan korupsi malu atas apa yang ia perbuat, apalagi jika sampai tertangkap oleh KPK. Banyak anak muda tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Koruptor menjadi napi, menyulap fasilitas BUI hanya soal transaksi. Di bawah pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Di negara yang penuh muslihat, korupsi seolah menjadi hal yang paling lumrah. Perburuan yang menjadi paling kaya seolah menjadi hobi para abdi negara. Jika partai mengaku anti korupsi, mengapa calonkan kandidat yang terdedikasi? Kita tidak perlu angkat senjata seperti zaman dulu. Cukup jangan korupsi saja, itu saja. Aku mengenali mereka bahwa tanpa tentara mereka mau berperang melawan diktator dan tanpa uang mau memberantas korupsi. Berani jujur itu baik. Sebuah pemerintah yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja tak hanya sekedar cangkang dan akan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan. Berhenti memperkaya diri untuk kepentingan pribadi. Stop korupsi!